Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku Zulfi. Sekarang kan setelah saya melakukan pendidikan CGP sudah sampai di modul 3.3 sekarang. Jadi di sini saya ditugaskan mendiskusikan mengenai pembuatan RPP atau pembelajaran yang berdiferensiasi, yang isi di dalamnya terdapat KSE, itu kesadaran emosional. Jadi di sini saya ditugaskan untuk mensupervisi teman sejawat nantinya. Jadi habis ini nanti setelah kita diskusi ini cara pembuatan RPP atau apa saja yang terdapat di dalam RPP berdiferensiasi dan KSP tersebut, nanti kita mengadakan observasi, dan setelah itu nanti Ibu Zulfi observasi memberikan pelajaran ke peserta didik bagaimana penyerapan RPP berdiferensiasi dan KSP. Setelah itu terakhir nanti ada pasca observasi. Jadi sekarang kita mulai diskusinya. Yang RPP berdiferensiasi itu, apakah Bu Zulfi udah tahu apa itu yang berdiferensiasi? Sudah dong, kan sudah belajar di platform Merdeka Mengajar. Oh iya, nanti sudah mengerti. Jadi di sini nanti kita akan mendiskusikan. Sekarang saya tanya, contohnya bagaimana Bu Zulfi yang berdiferensiasi tersebut? Pembelajaran berdiferensiasi itu intinya kan adalah pembelajaran yang didesain berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi dari pembelajaran saya di platform Merdeka Mengajar ini, saya sesuai instruksi, kita pertama tentu melakukan asesmen diagnostik, mengetahui standar belajar siswa, artinya dia apakah dia berada di kelompok low kah, berada di kelompok middle kah, atau berada di kelompok high. Nah, nanti dikelompokkan berdasarkan kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan minat dan lingkungan belajar. Dari situ nanti saya desain pembelajaran sehingga jika didesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, insya Allah tercipta pembelajaran yang diminati oleh siswa. Karena yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing dan minat masing-masing. Yang berarti Bu Zulfi udah tahu ya, berarti udah tahu. Itu kan masih pemahaman secara teori dan dicoba dijalankan. Ya kalau memang berdiferensiasi itu kemarin pun saya waktu pas penampilan kemarin, saya kebetulan udah juga PDP itu, saya juga pakai asesmen diagnosis dan non diagnosis. Yang kemampuan awal peserta didik dan sejauh mana peserta didik mengetahui pembelajaran budaya tersebut, itu kan. Berarti itu udah paham berarti. Tapi yang KSE ini belum paham ini Kesadaran emosional yang KSE ini kita meletakkannya boleh di awal pembelajaran, boleh di akhir pembelajaran, boleh di tengah-tengah. Ini ada namanya stop. Ada namanya ini untuk fungsi untuk KSE ini. Kita misalnya kan kalau Bu Zulfi kan matematika itu pembelajarannya kan menggunakan pemikiran yang tinggi. Jadi anak-anak setelah mereka belajar, mereka perlu diberikan KSE. Misalnya dengan teknik stop, anak disuruh duduk, misalnya duduk dengan posisi badan seperti mau yoga begitu. Seperti mau yoga, badan siap. Jadi mata ditutup, itu contoh salah satu contoh. Boleh contoh-contoh yang lain, boleh. Mata ditutup,
dibayangkan hal-hal yang menarik yang membuat mereka hilang stresnya. Misalnya apa hobi yang kamu inginkan, atau musik juga boleh, musik slow, putar musik slow boleh. Jadi mereka nanti setelah mendengarkan musik slow dan Zelpi beri kata-kata motivasi atau kata-kata harapan gitu dengan diiringi musik slow, itu termasuk itu salah satu untuk kesadaran emosional peserta didik. Untuk apa gunanya kesadaran? Ini untuk menetralkan emosi anak peserta didik tadi. Misalnya kan kalau jadi apakah proses ini nanti, kalau kan Bu Ran mengatakan bisa di awal, akhir dan tengah, masuk dia ke dalam fase pembelajaran? Nah, ini pokoknya ada di dalam proses pembelajaran itu harus ada itu sekarang. Harus ada KSE. Kalau dari awal, kalau Bu Reni, kalau kebetulan saya kemarin itu saya di awal pembelajaran, di awal dan di akhir. Di awalnya saya kasih permainan. Oh, berarti ini KSE adalah semacam ice breaking yang sudah kita iya, itu istilah kerennya. Ice breaking ya. Jadi salah satu bentuk ice breaking yang sudah kita pakai itu termasuk ke dalam KSE. Ya, masuk dalam KSE gitu. Selama ini kan padahal kita memakai itu, tapi kan kita nggak tahu di mana letaknya, apa namanya. Sekarang itu KSE namanya Bu Zelpi. Nah, boleh ya, di awal. ini adalah kegiatan untuk memusatkan kita. Ya. Kalau kita lakukan di awal, berarti kita mau, misalnya di pembelajaran sebelumnya dia sudah ya pembelajaran sudah ini bosan. Untuk supaya kembali fokus dengan pembelajaran kita melakukan KSE. Ya, betul. Atau ketika di tengah misalnya kita melakukan KSE, mungkin karena jenuh dalam pembelajaran kita KSE dulu, baru dilanjutkan. Ya. Atau di akhir. Ya, boleh. Di akhir, setelah kita pelajaran kita tutup dengan itu. Oke. Sudah cukup jelas ini karena kita sudah terbiasa juga melakukan sebagian kita. Tapi kita tidak tahu itu masuknya di mana. Selama ini kita pasti kita seluruh guru pasti ada memakai KSE, tapi kan kita tidak tahu bahwa KSE ini itu jenisnya gitu. Kita tidak pernah apa selama ini kita nggak paham. Jadi Bu Zelpi udah paham. Berarti udah bisa kita nanti besok bisa kita pra observasi besok. Bagaimana kalau hari Sabtu? Hari Sabtu, oke. Ya, kebetulan saya mengajar hari Sabtu. Itu juga pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7. Jadi Bu Ira bisa masuk ke saya nanti di hari Sabtu. Ya, berarti sebelumnya kita pra dulu ya paginya ya. Oke, Sabtu ya. Oke. Mantap, makasih Bu Zelpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Zelpi. Apa kabar hari ini? Kemarin kan kita udah diskusi mengenai cara pembuatan RPP berdiferensiasi yang di dalamnya ada KSE. Jadi saya ingin tahu sampai sejauh mana Bu Zelpi udah membuat RPP-nya. Apakah ada kesulitan di dalam pembuatan RPP tersebut? RPP-nya ini kan karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita sudah belajar dari awal semester. Ya. Jadi karena saya juga sudah memakai acuan dari platform mereka mengajar, kalau yang namanya sementara ini ATM, amati, tiru dan modifikasi, insya Allah lancar saja. Cuman mungkin kesulitannya dari contoh yang ada, kemudian kita membawakannya di materi kita, tentu kita harus lebih bereksplorasi lagi, memikirkan metode, apakah media, maupun hal-hal lainnya untuk desain pembelajaran di materi kita. Itu saja saya rasa kesulitannya. Berarti kesulitan dalam membuatnya tidak ada ya? Insya Allah lancar. Berarti kalau udah lancar, berarti kita udah bisa observasi besok. Boleh.
besok bisa langsung ya. Hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok lagi boleh. Kebetulan saya mengajar di kelas 71 di labor, jadi Bu Dan boleh masuk ke sana. Ya. Jadi sekarang saya tanya dulu Bu Zelpi, apakah nanti ada kendala rasa-rasanya Bu Zelpi waktu mengajar? Bu Zelpi selama ini kita kan memakai LPP yang K13, sekarang kita memakai LPP berdimensi. Apa ada kendala rasanya nanti waktu pengajaran nanti di kelas, menerapkannya di kelas? Rasa-rasanya Kondisi kendalanya saya rasa tidak ada, bukan. Cuman mungkin kita akan butuh power ekstra, lebih tenaga lebih di kelas 71 ini, karena kita punya satu peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi mungkin pembimbingannya lebih intens di sana. Kita akan lakukan dulu asesmen diagnostik. Nanti dia masuk ke kelompok low misalnya, tentu kita butuh ekstra khusus ya. Berarti memang kita harus anak ini memang harus dipisahkan atau dia bergabung dengan kelompok lain? Secara teknik saya mengajar besok di modul itu pertama dipisah, dibina dulu kalau seandainya ada peserta didik yang low. Nanti baru dimasukkan lagi ke kelompok sehingga heterogen, di sana ada high, ada middle dan lownya. Nanti yang si high inilah yang akan jadi tutor, yang jadi narasumber di kelompoknya nanti. Kira-kira desain pembelajaran saya besok itu cooperative learning, Bu ya. Pembelajarannya tentang pembuatan learning dari rencananya saya mau buat pembelajarannya itu kelompoknya digabung dengan 3 persiapan belajar peserta didik. Misalnya kalau kita beri poin 1 sampai 10 atau 10 sampai 100, rasa-rasanya di poin berapa Bu Zelpi kalau menerapkan LPP berdiferensiasi ini, tingkat ketercapaian kepada peserta didik? Kalau selama mengikuti pembelajaran yang berdiferensiasi, tentu kita penilaiannya juga berbeda sesuai standar kebutuhan siswa dan peserta belajarnya ya. Saya rasa 90% kan bisa berhasil, tapi di levelnya masing-masing. Hebat Bu Zelpi, berarti udah memprediksi bisa. Bukan hebat mungkin Bu Ira, kita harus percaya diri dengan kita dan mengusahakan ujung pembelajaran itu sukses. Harus optimis sekali. Ya harus, ya memang itu kita harus optimis walaupun kita belum mencoba kan. Jadi kita harus optimis bisa mencapai angka maksimalnya 90. Ya besok hari Sabtu berarti kita lihat ya. Pembelajaran observasinya ke lokal ya. Berarti jam pertama ya. Di 71 ya. Ya, terima kasih Bu Zelpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini siap untuk belajar matematika? Siap. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa secara Muslim atau Islam. Yang lainnya mengikuti sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Coba silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Fitri, Atifa, Indah Megusra. Sakit, Bu. Sakit ya. Baru hari ini. Berarti kalau sudah 3 hari bawa di kelasnya menjenguk ya. Ya, Bu. Baik, sesuai yang sudah Ibu informasikan di grup kelas kita bahwa hari ini kita akan belajar materi bangun ruang, di mana tujuan kita hari ini adalah untuk menemukan jaring-jaring bangun ruang. Bangun ruang yang sudah kita pelajari itu kan sebelumnya kita sudah lihat ya, ada berapa buah bangun ruangnya? Dari kubus, balok, prisma, ada 6. Ya, ada 6. Nah, itu hari ini akan kita temukan melalui investigasi, melalui percobaan, trial error bersama teman-teman kamu sekelompok nanti. Jaring-jaring bangun ruang. Kita akan mulai dari yang paling sederhana, yaitu jaring-jaring prisma, khususnya kubus dan balok. Ready? Siap? Siap. Bawa alatnya? Sudah. Lihat mana buktinya? Mana buktinya coba? Oh iya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena kita sudah tahu kita mau ngapain hari ini. Sebelum kita belajar, sebelum kita menginvestigasi, sebelum kita mencoba-coba tentang bagaimana mencari jaring-jaring bangun ruang, hari ini Ibu akan ajak kamu bermain dulu. Bermain berhitung. Teknisnya, Ibu akan minta kamu berhitung masing-masing dari kiri, kanan Ibu sampai ke kiri, terus dialihkan ke belakang, di mana nanti siswa yang mendapatkan nomornya kelipatan 5 mengganti bilangan tersebut dengan kata door. Dengan kata door. Contoh misalnya 1, 2, 3, 4 door. Jadi si Raffi akan menyebutkan door, bukan menyebutkan 5. Kemudian setelahnya Hafiz akan menyebutkan bilangan berikutnya. Kalau terjadi kesalahan, kamu yang salah, kita akan berikan dia punishment. Apa itu nanti punishmentnya? Rahasia. Ditunggu saja. Bisa kita coba? Bisa. Kita mulai. 1, 2, 4, Door. 7. dan salah kan? Oke, harus fokus. Oke, ini lagi lebih besar. Kita mulai dari alif di belakang. 1, 1, 2, 3, 4. 5. Fokus lagi. Fokus lagi ya Ica. Tepuk tangan dulu kita. Kita ulang. Kita mulai dari Lora lagi. 1, 2, 4, Door. 6, 7, 8, 9. 12, 13, 14, 15, dor. 16, 17, 18, 19, dor. 21, 22, 23. 24. 6, 7. Woi, mantap. Tidak ada kesalahan. Berarti yang 2 orang aja yang dapat punishment. Yang 2 orang ini akan Ibu minta nanti kalau seandainya Ibu ada menulis sesuatu di papan tulis dan Ibu butuh lagi papannya bersih, Ibu minta tolongan 2 orang. Oke? Sebelum kita mulai belajarnya, kemarin kan Ibu sudah adakan tes ya, tes melalui permainan. Hari ini berdasarkan hasil tes itu akan Ibu bagi kamu menjadi beberapa kelompok dan nanti kamu bekerja di masing-masing kelompok yang sudah Ibu tunjuk. Jelas ya? Kelompok 1, Reval, kemudian Raudatus Siva, Raya, Mutia, dan Iqbal. Kelompok 1. Yang kedua, Indah, Faiz, Dora, Cici, Atifa. Oke, kan namanya sudah disebutkan, silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Silakan bergerak.
Bayangkan ini punya dinding. Bangunnya seperti apa ini? Seperti kubus. Kenapa kamu udah bisa aja menerka ini kubus padahal belum diukur? Karena memiliki sama. Kelihatan sama besar? Ya. Nanti kita akan buktikan ya apakah benar ini sama besar atau tidak. Oke? Bangun ruang yang ini terdiri dari kaca-kaca yang disusun. Buat ini harus butuh perhitungan. Apa contoh lainnya yang bisa dibuat seperti balok? Misalnya kamu mau bikin kado buat teman kamu, butuh bungkus kado, mau dibuat seperti balok tempat kadonya. Nah, kamu juga akan butuh perhitungan supaya dia seperti balok yang sempurna dan bagus. Ya. Pada pembelajaran kali ini, melalui investigasi itu, melalui percobaan itu, kamu akan mengerti, kamu akan paham, ternyata dengan cara seperti ini, saya bisa buat ini. Ternyata dengan cara seperti ini, nanti kalau saya butuh kotak kado, kalau saya butuh tempat pensil yang berbentuk kubus, saya butuh tempat pensil bentuk balok, saya bisa buat. Ya, melalui jaring-jaring yang akan kita cari. Kira-kira kita butuh berapa kertas ini supaya nanti ketika digabung dia menjadi bangun ruang? 6. Ada yang bangun 1, dibaliknya, di atas, di bawah, sisi kanan dan sisi kiri. Yang 4 ini bisa kita bilang dengan sisi tegak, kemudian adalah sisi atas dan ini sisi alas. Bagaimana dengan kubus? Kira-kira kita butuh berapa bangun datar? 6. Ada berapa juga? 6. Berarti ini akan kita buat 6 pieces. Ukurannya kita seragamkan saja masing-masing 5 cm. Cukup jelas ya? Oke, silakan dimulai beraktivitas. Kalau kayak gini bisa nggak kira-kira? Kalau kayak gini mana yang jadi alasnya? Ini yang jadi alasnya. Kalau dilipat ke atas, ini yang jadi tutupnya. Iya. Ini dilipat juga. Terus ini ke atas. Jadi dibalok. Kita misalkan dia jadi alasnya si ruang ini. Ininya dilipat ke sini kan? Ini jadi sisi tengah. Ini kalau dia bersatu kan naik lagi. Terus kita lipat yang ini. Berarti ketika dua jadi alas, ini jadi atapnya siapa? Ini salah satu contoh jaring roof namanya yang bangun datar seperti ini. Pas kita lipat dia jadi bangun ruang. Sekarang bisa enggak kelompok ini temukan selain ini disusun selain ini, misal si 4 ini dipindah sini. Coba. Kira bisa enggak ini jadi ini? Enggak. Kenapa sih? Coba dicoba. Kalau baru keras. Enggak bisa. Coba cari yang lain. Iya, dipindah. Bisa nggak pindah dari sini mau pindah satu bisa nggak? Mau pindah satu. Saya yang kalau misalnya susun begini, ini bisa nggak?
Panjang ya? Yang lebar? 6. Tingginya berapa nih? Tinggi 3. Ketemunya udah berapa jaring-jaring? 3, sudah 3 ya. Terus ini yang ukuran 5 cm ya? Ukuran 5 cm ya lebarnya. Ini kubusnya tadi pakai jaring-jaring yang mana? Yang seperti apa jaring-jaring? Oke, kenapa pilih itu? Mudah ini yang mengunting. Oke. Nah, baik anak-anak, ibu akan bagikan kamu lembar refleksi belajar kita hari ini. Ada 3 pertanyaan, kamu jawab di sini saja langsung. Ibu beri waktunya sekitar 5 menit. Kamu jawab ini pribadi atau secara mandiri sendiri-sendiri, tidak berdiskusi. Bagusnya jawabannya apa enggak sesuai pengalaman kamu saja yang telah kamu alami dari belajar kita hari ini. Jelas ya? Jelas. Saya bisa memakai jaring-jaring kubus menjadi seperti berbagai bentuk jenis kubus-kubus yang lebih sempurna. Terus juga cepat selesainya, Bu. Oh, bagus. Jadi Aurel, kalau sudah belajar jaring-jaring kubus, dia nanti kalau mau bikin benda-benda yang berhubungan dengan kubus bisa cepat selesai kalau pakai jaring-jaring kubus. Bagus, tepuk tangan. Oke, mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas semua partisipasi kamu. Semuanya hari ini 71 belajar dengan sangat aktif.